Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Irfan Ardiansyah. Pada video kali ini saya khususkan untuk teman-teman yang setia menonton video ini, di mana saya akan sharing mengenai fenomena kehidupan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Adapun fenomena tersebut akan saya kemas dalam suatu tema atau judul pembahasan mengenai kontradiktifnya atau berbedanya atau bertolak belakangnya keinginan, harapan, cita-cita, tujuan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak, sadar atau tidak, dan siap atau tidak, begitu ya. Teman-teman sebagai manusia pastinya akan mengalami hal tersebut, dan itu sudah mutlak akan terjadi pada kehidupan kita, dimana seringkali kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya apa yang kita inginkan itu sesuai dengan takdir dan ketentuannya, dan perasaan di saat kita menerima kenyataan tersebut itu pastinya nikmatnya luar biasa gitu ya. Berbanding terbalik dengan sesuatu yang sangat kita inginkan. Begitu lama kita menanti, begitu lama kita berusaha, begitu lama kita mengupayakan apa yang kita inginkan tersebut, namun pada saat di titik akhir atau pada saat menentunya ternyata Allah berkehendak lain gitu ya. Ternyata takdir kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan percayalah bahwa hal itu pasti selalu akan terjadi kepada kita, tergantung sebagaimana takdir yang telah dituliskan oleh malaikat atas kehendak atau seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur sedemikian rupa kehidupan hamba-hambanya. Berkenaan dengan hal tersebut, saya pernah mendengar suatu ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki, yang dimana beliau menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik dalam kehidupan manusia, di mana manusia tersebut sudah ridho terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa. Dan seindah-indahnya kehidupan itu adalah jika kita dapat mencapai level tersebut. Ya, meskipun dalam konteks yang disampaikan itu pada kematian gitu ya, karena puncaknya kehidupan di dunia atau beresnya atau selesainya tugas kita di dunia itu sebagai hambanya pada saat hal tersebut gitu. Nah, yang paling berhasil, yang paling sukses menjadi hambanya itu adalah ketika berada di berbagai kondisi apapun dia ridho terhadap ketentuannya gitu. Dan Ustadz Adi Hidayat, saya pernah mendengar dia menyampaikan bahwa segala sesuatu hal yang sudah Allah tetapkan itu pasti yang terbaik begitu, mutlak pasti yang terbaik. Oleh karena itu kita diminta sebagai hamba untuk taat secara mutlak begitu. Namun kadangkala manusia dengan pemikiran pendeknya itu selalu menginginkan hal-hal yang bersifatnya itu sementara, dan maslahatnya itu atau kebermanfaatannya itu kurang begitu ya. Dan mungkin dari apa yang kita inginkan tersebut sudah menanti berbagai hal keburukan yang akan menghampiri kita gitu. Dari hal tersebut, marilah kita sama-sama menjernihkan kembali. Jika teman-teman berada dalam kondisi tersebut gitu ya, kita jernihkan kembali gitu pemikiran kita bahwa kehidupan dunia ini sementara gitu ya. Dunia itu adalah tempatnya ujian bagi orang-orang yang beriman. Dunia itu adalah tempatnya bercocok tanam begitu,
dan kita akan menuainya nanti begitu ya di alam akhirat kelak gitu. Dan kita percaya bahwa hari tersebut akan terjadi. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk terus-menerus terpuruk pada suatu titik yang menjadikan kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Ustadz Hanan Al-Raqqi menyampaikan bahwa solusi yang terbaik ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita inginkan adalah dengan mudah-mudahan di balik hal ini ada hikmahnya gitu. Itu merupakan sebuah ungkapan, merupakan sebuah dorongan untuk diri kita sendiri sekaligus sebagai doa agar kita mendapatkan kebarokahan gitu. Dan Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan bahwa manusia ketika dia mendapatkan ujian itu terdapat dua golongan begitu ya, dimana golongan yang pertama dia adalah yang dapat melewati ujian-ujian tersebut dengan ikhlas dan sabar, dengan ridho lebih tepatnya, dengan ridho, sehingga dia nantinya akan mendapatkan hikmah, berbagai hikmah yang luar biasa yang sama sekali dia tidak pernah bayangkan dalam kehidupannya. Dan golongan yang kedua adalah dia yang double kill, istilahnya double rugi lah begitu ya. Ketika mendapatkan sesuatu hal yang dia tidak inginkan, dia terus terpuruk. Sudah itu dia nauzubillahnya berprasangka buruk kepada Allah begitu ya. Bahkan dia sampai berpikiran Allah itu tidak adil, Allah itu gak sayang gitu, apa sih maunya Allah gitu. Nah, hal-hal tersebutlah yang justru itu menjadikan kita double kill dalam hal keburukan gitu ya. Malah kita di saat kita inginnya untung malah buntung gitu. Malah kita itu menyenangkan setan gitu, menyenangkan iblis yang dimana mereka ingin kita menemaninya di neraka nanti gitu. Dan kita sebagai muslim harus bisa melawan hal tersebut. Nah, berkenaan dengan hal itu saya ada sedikit kisah mengenai adiknya Ustadz Adi Hidayat begitu, yang dimana beliau itu bilang atau izin untuk mendaftar kepada suatu bank untuk bekerja. Dia meminta doa juga dan restu agar dimudahkan. Dan secara syariat dia itu sudah tidak ada alasan untuk tidak lulus katanya. Artinya setiap hal yang diujikan atau yang diseleksikan itu dia sudah mumpuni, sudah mampu menghadapinya gitu. Namun di saat menjelang akhir ternyata dia gagal atau langkahnya terhenti. Konon katanya adiknya bilang bahwa di perusahaan tersebut peserta seleksi tersebut terdapat anak pejabat begitu. Nah, setelah beberapa hari, bukan minggu, bukan bulan, tapi setelah beberapa hari dia alhamdulillahnya lulus di bank syariah gitu. Jika kita bandingkan bank konvensional dengan bank syariah, tentu akan lebih nyaman untuk kita bekerja itu di bank syariah gitu ya. Karena di sanalah nilai-nilai Islam itu masih sangat diterapkan gitu. Nah, setelah dia diterima, karirnya itu dengan cukup cepatnya naik begitu ya, yang cukup cepatnya dia berkembang di sana gitu. Dan di luar dugaannya ternyata di tempat kerjanya tersebut dia mendapatkan jodohnya gitu. Coba, itu merupakan buah dari kesabaran dan keridhaan kita terhadap ketentuan Allah gitu ya. Pasti setiap hal yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah sudah pasti yang terbaik untuk hambanya.
tinggal bagaimana kita menyikapinya. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya gitu ya. Jika hambanya berprasangka baik terhadapnya, maka Allah pun akan memberikan berbagai kebaikan terhadap hambanya gitu. Berbanding terbalik, jika hambanya suudzon, maka berbagai hal yang mengganggu kehidupannya itu akan datang terus silih berganti. Nah, di suatu ceramah juga saya pernah mendengar bahwa Allah itu menciptakan kedua kondisi tersebut untuk istilahnya untuk menguji kita gitu, sejauh mana kita mampu menghadapi ujian tersebut begitu. Allah itu menciptakan kedua hal tersebut untuk menjadikan kompetitor dalam kehidupan kita. Jika kita dapat melawan kompetitor tersebut, maka kita akan menjadi pemenang dalam segala hal gitu. Namun jika kita kalah oleh kompetitor tersebut, maka sudah jelas kita akan kalah dalam segala hal gitu. Nah, oleh karena itu dari kisah-kisah tersebut dan dari pencerahan atau dari ceramah-ceramah tersebut, dari informasi-informasi tersebut, marilah kita sama-sama untuk menjernihkan pemikiran kita kembali terhadap kejadian atau ketentuan yang telah kita dapatkan, baik itu yang sudah sesuai maupun yang tidak sesuai sama sekali. Jika sudah sesuai, maka sudah pantasnya, sudah wajibnya kita untuk bersyukur. Namun jika tidak sesuai, janganlah kita kufur takdir ya, janganlah kita kufur takdir begitu. Jadi kita harus bisa melewati hal tersebut dan yakin bahwa semuanya akan bisa kita lewati dan kita akan segera mendapatkan hikmah dari apa yang telah terjadi pada diri kita. Demikian untuk video kali ini. Semoga dapat merefresh kembali kondisi teman-teman atau pemikiran teman-teman yang mengalami hal tersebut. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.